على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. يا بنا عبد الله بن ياسين Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian fikih, masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Minggu yang lalu sudah kita bahas dua yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan ataupun belakang. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua yaitu tidur dalam keadaan tidak menepat pantatnya pada bumi. Nah, dua itu yang kemarin sudah kita bahas dari hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang kita lanjutkan tiga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalitsu, adapun yang ketiga dari hal yang membatalkan wudu, zawalul aqli, yaitu hilangnya akal. Jadi hilangnya akalnya termasuk hal yang menyebabkan batalnya wudu. Al-ghalabati alaih, yaitu dikuasai oleh hilang akalnya, bisukrin atau bisakrin atau bisakarin dengan sebab mabuk, atau maradin atau sebab sakit, atau jununin atau sebab gila, atau igma'in atau dengan sebab ayan, atau ghairu dzalik atau yang selain dari yang disebutkan. Jadi hilang akal ini bisa disebabkan oleh para ulama, disebutkan juga dalam kitab ini 4 hal. Jadi hilang akalnya termasuk bukan hanya sekedar membatalkan sholat, membatalkan wudu, sholat pun bisa batal. Bahkan orang kalau tidak ada akalnya, dia tidak terikat dengan hukum syariat. Orang gila itu walaupun dia tidak menjalankan ketaatan, sholat, puasa, dia tidak kerjakan, maka dia tidak dihukumi melanggar, tidak berdosa. Kenapa? Perangkat yang Allah berikan untuk bisa memahami syariat, antara memahami baik mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak, itu tidak ada, rusak. Maka orang seperti itu walaupun dia tidak mengamalkan syariat, dia tidak dihukum. Maka kita jangan sering mengolok-ngolok atau mengejek orang-orang gila. Tidak boleh. Kadang orang gila lewat, kita ejek-ejek dan sebagainya, nggak
Nggak boleh. Kenapa? Karena orang gila itu mereka nggak kena taklif, nggak kena taklif hukuman kalau dia melakukan kesalahan. Misalnya ada orang gila makan yang haram, makan babi misalnya, atau dia telanjang misalnya, nggak ada hukuman bagi dia karena dia nggak ada akal. Kalau dia nggak sholat, nggak dihukum dia. Karena perangkatnya untuk memahami mana yang baik mana yang buruk itu rusak. Maka apapun yang dikerjakan tidak menyebabkan dia berdosa. Maka jangan kita olok-olok orang-orang gila itu. Malah kita ini yang perlu kita anukan diri kita ini. Kok kita diberi akal normal oleh Allah, masih bagus akal kita, kok masih kita maksiat, masih kita nggak mau taat kepada Allah. Nah kita ini yang kasihan sebenarnya. Kita yang dikasih akal normal oleh Allah, tapi kok tetap masih kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu itu ada orang lewat, ketika Nabi buat majelis seperti ini, ada lewat orang gila di hadapan majelis Nabi. Maka ada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, majnun, ya Rasulullah, ada orang gila." Maka Nabi katakan, "Tidak, dia itu tidak gila." Maka sahabat katakan, "Siapa itu seorang gila itu?" Al-majnun man asallah, katanya. Orang gila itu orang yang maksiat kepada Allah. Itu orang gila. Kalau orang gila itu dia melakukan suatu kesalahan itu tidak dihukumi kesalahan dia, karena dia gila, karena nggak ada akalnya, nggak ada perangkat untuk bisa memahami itu. Orang gila itu kata Nabi, orang yang bermaksiat kepada Allah, itu orang gila. Dikasih akal, dikasih perangkat akal untuk bisa memahami mana baik mana buruk. Yang tahu ini buruk, kalau dikerjakan membawa ke neraka, kok dia kerjakan yang buruk itu orang gila namanya. Kok dia tahu ini meninggalkan sholat ini dosa, dia tahu makan haram ini hukumnya dosa, dia tahu perbuatan ini dosa, dan dia tahu akibat dosa itu murka Allah yang membawa dia ke neraka, tapi kok dia kerjakan itu padahal dia punya akal. Nah, itulah yang gila kata Nabi. Al-majnun man asallah. Orang gila yang sebenarnya itu menurut Nabi ini yaitu orang yang maksiat, diberi akal bagus normal kok tidak digunakan. Kita jangan ngece-ngece orang-orang gila, kadang situsis, kapak. Itu tuh nggak ada dosa itu. Kita inilah yang normal-normal ini perlu kasihan dengan diri kita. Bisa karin dengan sebab mabuk. Mabuk mungkin dia makan satu makanan yang dia tidak anggap itu akan merusak otaknya, terus dia makan, maka batal wudunya. Apalagi kalau dengan makan makanan yang memang jelas itu zatnya itu memang haram, seperti minuman tuak yang haram itu, atau minuman bir dan sebagainya. Kalau itu dia minum, hilang akalnya, maka batal. Bahkan orang yang seperti ini yang mabuknya itu karena sengaja dirusak otaknya, maka apapun yang ditinggalkannya dalam ketika dia mabuk daripada syariat-syariat Allah itu wajib dia qada, bahkan dia tetap dihukumi berdosa. Itu yang pertama, dengan sebab mabuk bisa dengan sengaja atau tidak disengaja. Mungkin dikasih makanan sama orang, orang kasih dia makanan, dia tahu ini makanan ini menyebabkan hilang akal, kok dia makan, mabuk dia, hilang akalnya, maka batal wudunya. Au maradin, atau sakit yang amat berat misal, sampai dia tidak sadarkan diri, ngigo sampai hilang akalnya, dan tahu timuk barat, dan tahu bianu sampai mungkin berkelombas, saking sakitnya. Bisa orang kan demam panas sangat itu sampai enggak sadarkan diri. Nah, kalau sampai enggak sadarkan diri, hilang akalnya, maka sakit seperti juga dapat membatalkan wudu. Au jununin, atau gila. Kalau tadi kan mabuk, entah disengaja atau tidak, yang penting dengan sebab dia mabuk itu hilang akalnya, batal wudunya. Atau sakit yang parah yang menyebabkan hilang akalnya, hilang kesadarannya, juga membatalkan wudu. Au jununin, atau gila. Tiba-tiba dia sebab gila dengannya, tiba-tiba walaupun sebentar. Nah, kalau dia sudah wudu, misalnya ada orang
mau sholat, nunggu sholat, tiba-tiba entah apa sebabnya ya Allah takdirkan dia sempat hilang akal, gila, ngelemok apa leluh ada yang jelas, keros mesa dia tegur dia respon, nah sebentar saja terus dia sadar, nah itu sudah suruh dia wudhu, batal sudah wudhunya. Au igmain atau ayan, epilepsi. Ayan ini apa kalau bahasa kita itu? Mopok tak ada mopok. Nah, biasa dengan lain dulu dan mopok nah. Tiba-tiba kawok itu. Nah, itu mopok namanya, ayan kalau bahasa Indonesia itu. Nah, kalau ada orang tiba-tiba begitu, rebak, kawok, dia sadar kiri, matanya melotot, itu kan biasa kayak begitu orang ayan itu. Nah, itu pun bisa membatalkan wudu. Jadi intinya apapun perkara yang menyebab hilangnya akal kita, hilangnya kesadaran kita, itu menyebabkan membatalkan wudu. Bagaimana dengan tidur? Orang tidur hilang akal atau bagaimana itu? Hah? Batal enggak orang tidur? Batal. Minggu kemarin sudah kita bahas. Karena namanya tidur ini, kalau orang sudah tidur itu otomatis kesadaran dirinya itu tidak ada. Maka orang kok tidur itu nggak ngerti. Namanya orang tidur itu orang yang sudah tidak mengerti kiri, kanan, depan, belakangnya atau apa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, hal-hal seperti itu jika terjadi tidur seperti itu, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidur misalnya kan nih jarak tengah aja nih masih ada waktu, ada 10 menit, bagaimana dia ketindoan lah kok masih deh ini respon dengan ngobrol ibu di samping kiri ini masih ada berdengah, udah kaduh kelep kan nih, berarti dia mandar tinduk not telu ciri-ciri dengan tinduk. Pertama ngimpi, namun mau ngimpi berarti ada tinduk itu pertama. Yang kedua ngorok, berarti tinduk. Sak ketelu wah hendak sadar, wah hendak dengar apa-apa di sekeliling nih, dekat dengan ngobrol, dekat dengan ini, wah hendak dengar. Nah itu namanya Nah ketika itu terjadi, ketika orang tidur, ima dia mimpi atau ima dia ngorok ini otomatis atau dia tidak sadarkan diri, tidak sadari apa yang di sekelilingnya ini, maka namanya tidur sudah itu. Nah, selagi dia masih mendengarkan, walaupun matanya merem, nah, maka itu belum dikatakan dia tidur. Nah kita kan tahu diri itu, karena dalam hadis niki disebutkan, riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya, al-ainani wika'us sahi, dua mata ini pengikat pantat. Nah, paman nama falyatawaddo, kata Nabi, siapa yang tertidur maka hendaklah dia wudu. Ini pengikat pantatan nih ketika kita melek alam tawa tempat tinduk, tentunya tinduk dan bukan begini, tinduk mungkin terbaring. Nah, terbuka ikatan itu, lemburah tinduk terbuka ikatan itu, maka orang seperti itu otomatis dia punya wudu batal. Maka ketika sholat falyatawaddo. Paham ya? Itu hadis riwayat Imam Abu Daud, al-ainani wika'us sahi, dua mata ini kalau masih melek itu pengikatnya pantat kita. Kalau sudah terbuka, kalau sudah kita tertidur, maka pengikatnya terbuka udah pantat kita, maka orang seperti itu Nabi sabdakan falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Maka kita ya harus hati-hati. Nah, kayak kemarin dibahas lagi, kita itu ala hayatil mutamakkin, posisi kita ini duduk kita masih menempel pada bumi. Selama kayak apapun kita duduk tidak membatalkan, walaupun mungkin mau sambil ileran sampai ngorok, itu tidak masalah. Dalilnya ada disebutkan dalam hadis juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ini Anas bin Malik termasuk khadimnya Nabi. Dari kecil berkhidmat, hampir puluhan tahun lebih berkhidmat kepada Nabi. Dia tahu apa-apa yang terjadi, ya terjadi dengan Nabi tersebut. Pernah Rasulullah ini agak telat mengimami sholat Isya.
Sampai sahabat ini ketiduran sambil duduk. Sahabat Anas ini melihat sampai ada sahabat itu ngorok, kalau ngorok sambil duduk tidak masalah, sampai ngorok, sampai kadang ada begini gitu. Maka ketika Rasulullah datang langsung qomat. Nah sahabat ini ada yang ketika qomat itu bangun, sudah mau sholat ini katanya, maka dia langsung sholat, sahabat tersebut langsung sholat, nggak ada yang wudu. Maka itu diambil dalil oleh para ulama bahwa walaupun tidur lama tetapi tidurnya dalam keadaan pantatnya masih berada di bumi tegak seperti ini, ya, belum batal wudunya. Karena Sayyidina Anas mengatakan li'annahum, karena mereka semua itu tidur ala hayatil mutamakkin, karena mereka itu semua duduk dalam keadaan menempel pantatnya pada bumi, maka tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Kalau sampai tidur seperti itu membatalkan wudu, berberepot. Nah, Jumatan telahun. Jumatan ini kan tempat tindak paling baik ini Jumatan ini. Namun sampai tidur ini batal ya. Lelah seimam nganteh pada wudhu dulu. Nah, itulah hikmahnya kenapa tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu, ya Allah, buat regane doang seberat Jumatan sugul. Dan tawajuh jadi nah khotibna jadi. Nah, selagi duduk kita masih mantap pada bumi dan tidak terangkat pantat kita, wudhu kita tidak batal. Ingat, duduk dalam keadaan hayatil mutamakkin, masih menetap. Tapi kalau duduknya angkat kakinya sebelah, duduk sambil begini, biasa begini, atau iftiros, nah itu sudah membatalkan wudu. Paham ya? Kemudian ar-rabi'u, dan yang keempat dari hal yang membatalkan wudu, lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata, memegangnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim ini orang yang boleh kita nikahi gitu. Mungkin minggu depan kita akan bahas masalah mahram, itu juga penting juga. Mungkin tidak kita bahas sekarang masalah mahram, siapa saja mahram itu. Sekarang ini kita selesaikan dulu. Yang keempat yaitu menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Maunya muhrim ini perempuan yang boleh halal kita nikahi, orang lain lah. Kalau muhrim itu kan kita punya adik, ibu, bibi, adik dari umi kita, atau adik kakak dari bapak kita, bibi, ponakan. Nah itu semua mahram kita, nggak boleh kita nih. Kalau kita sentuh itu tidak batal. Tapi yang selain itu, yang di luar daripada mahram itu, yang 7 yang nggak disebutkan dalam Al-Quran itu semua membatalkan. Istri kita, ipar kita, teman kerja kita, mertua nggak membatalkan. Jangan khawatir ya, biasanya itu kalau cok balik mentoa teh di tempat ini bersalaman. Bahkan ndak, kalau mertua itu ndak membatalkan wudu, karena mertua itu walaupun kita sudah cerai dengan istri kita, tetap status mertua itu orang tua yang tidak boleh kita nikahi. Mertua saja, mau yang cowok kepada yang mertua cewek, atau yang cewek ke mertua cowok, itu enggak membatalkan. Mereka salaman sudah, walaupun sudah wudu, itu enggak membatalkan. Mertua ini, mertua yang anaknya istri, ibunya istri kita gitu. Ghairu mahrami, yaitu perempuan yang bukan mahram kita. Walau mayyitan, walaupun sudah mati. Syaratnya oleh para ulama yang menjadi sebab menyentuh perempuan itu menjadi batal itu ada 4 atau ada 5 kurang lebih. Jadi perempuan itu jika kita sentuh maka kita punya batal, kita punya wudu batal itu syaratnya 5 atau enggak 4. Coba kita sama-sama. Yang pertama, harus yang kita sentuh itu kulitnya. Yang perempuan bukan muhrim itu, entah istri kita atau ipar kita atau teman kerja kita, mungkin seperti bersentuhan, maka batal. Itu pertama
kulit. Selain kulit nggak membatalkan. Mungkin wah duduk nah jadi lalu begawean meli bersalam ngancam suruh de kanca senina de. Dia bersalam pegang kepalanya karena rambut itu tidak membatalkan wudhu karena rambut bukan termasuk kulit. Rambut itu kalau kita bersentuhan dengan istri kita, rambutnya saja tidak membatalkan. Makanya kalau sudah wudhu bagus, mungkin mau salaman, gak usah salaman. Kalau memang takut batal wudhu, pegang aja rambutnya, itu tidak membatalkan. Paham ya? Rambut itu bukan termasuk kulit. Maka ketika kita pegang rambut perempuan yang bukan muhrim, istri kita atau siapa mungkin yang halal kita nikahi, kalau istri kita kan halal. Kalau rambut orang lain kan haram. Bukan karena nggak batalnya haram, ya kan nggak boleh orang lain. Misalnya istri kita gitu, kita buat wudu atau apa mungkin, ya salam pegang kepalanya begini, nggak membatalkan. Paham ya? Atau kuku juga nggak termasuk kulit. Misal senina ada belu kuku sampai itu, di rumah kuku Anda membatalkan nggak? Batalkan? Enggak, karena kuku bukan termasuk kulit. Nah, misal jadi lalu berangkat begawean, bisa salaman, kan itu sebagai syarat salam. Pot kudu pengen tentu salam. Enggak batal karena kuku bukan termasuk kulit. Apalagi gigi. Gigi misalnya. Nah, gigi juga tidak membatalkan wudhu. Kita sentuh gigi istri kita juga tidak membatalkan wudhu karena dia bukan kulit. Tapi kalau kulit apapun namanya kulit, kalau kita sentuh membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, lawan jenis. Lawan jenis. Nini bay aku demak tamin terus batal wudhu ku ini. Harus lawan jenis. Harus perempuan sama perempuan jangan nggak batal wudhunya. Laki-laki sama laki-laki nggak batal wudhu. Yang batal wudhu itu laki sama perempuan. Paham ya? Bantong loh Ustaz Kembe. Bantong. Lihat bantongnya itu. Kalau bantongnya itu memang 90%-nya itu berbentuk perempuan, ya berarti nina wahana. Lagu lamun 90% laki-laki yang enggak gitu. Paham ya? Lihat gimana kebanyakan yang ada pada fisiknya ini, sifat kelaki-lakiannya atau perempuannya. Kalau sifat perempuannya yang lebih dominan di situ, dia bergaul sama perempuan, pokoknya perempuan aja dah. Walaupun dia mantong, maka itu enggak usah disentuh. Paham ya? Lawan jenis itu yang kedua. Tadi kulit, kemudian lawan jenis. Kalau sesama jenis Anda membatalkan. Kemudian juga yang ketiga, ini kibar. Kibar kalau dalam artian nanti dibahas di kitab ini, yaitu anak yang sudah jika kita melihatnya itu timbul syahwat, timbul nafsu walaupun belum balik. Misalnya ada anak nih baru kelas 5 SD misalnya, lagu tengah ke anak nih nafsu di sini, walaupun dia belum balik, kita sentuh itu batal. Jadi batasannya itu ketika kita, kalau anak mungkin dia masih kecil itu tidak membatalkan itu. Tapi kalau kita kira itu wahara responnya le otak nih ke anak nih, walaupun dia masih umurnya masih belum balik misalnya, tapi kalau kita lihat itu timbul syahwat kita, itu jangan disentuh. Kalau salaman jangan, walaupun belum balik. Misalnya kita punya murid mungkin baru SD, lalu ke anak nih boleh gitu walaupun dia balik. Lalu tengengat kan arak doang terdendek kena pikiran tuh, nggak usah salaman. Kalau kita salaman batal walaupun belum balik. Paham ya? Tentunya ini ya anak yang bukan anak kita atau anaknya saudara kita. Kalau anak saudara kita kan mahram kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini Allah. Yang keempat, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang nggak batal.
Misal kita salaman sama murid-murid kita yang cewek misalnya, bagusnya jangan. Kalau seumpama misalnya ndak batal kalau pakai sapu tangan. Biasa kan kita ngisi pengajian di ibu-ibu itu, kita ndak salaman di rumah idap teh. Ya, salaman sudah, tetapi pakai lapis tangan supaya ndak batal kita punya wudu. Atau kita mau salaman dengan kita punya istri misalnya. Kita mau kerja, terus istri kita mau salaman, nggak apa-apa, kita pakai lapis tangan atau pakai mukenahnya istri kita, ndak membatalkan. Paham ya? Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, bukan mahram. Bukan mahram. Nah, kalau mahram yang nggak membatalkan, kita dengan ibu kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan bibi kita, tidak membatalkan. Jadi 4 syaratnya, 5 syaratnya jika bersentuhan ini membatalkan wudu. Yang pertama apa? Yang kita sentuh kulit. Kemudian lawan jenis. Kemudian dewasa. Walaupun belum balik, yang penting dewasa, kita ngelihatnya itu syahwat, naik syahwat kita. Kemudian bukan mahram kita, orang lain begitu. Kemudian tanpa satir. Jika itu terjadi, ya batal kita punya wudu. Kemudian walau mayitan, walaupun yang kita pegang itu mayit. Misal kita punya teman atau mungkin istri, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah diwudukan, kok kita pegang, maka yang batal wudunya siapa? Hah? Kedua-duanya ada yang masih hidup? Yang masih hidup. Jadi yang mati itu nggak perlu diwudukan lagi. Kadang-kadang nih orang istrinya sudah dimandikan, suaminya mungkin mau cium istrinya terakhir kalinya, jangan, batal. Kenapa harus dilarang? Yang kena taklif batal tidak itu yang hidup. Kalau yang mati itu tidak ada hukum bagi orang yang mati. Dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a a'maluhu illa min thalath. Jika seorang itu, anak Adam itu mati, maka terputus amalan kecuali 3. Anak yang soleh, ilmu bermanfaat, sama sedekah jariyah. Selain itu tidak ada anunya. Dia wudu, dia apa itu, tidak ada kembali kebaikan apapun kepada dia. Maka kalau ada suami pegang istrinya yang sudah dimandikan, yang diudiin, yang megang itu yang batal wudunya, yang megang suaminya itu. Jadi istrinya nggak perlu diwudukan lagi, tidak perlu dimandikan lagi, karena untuk orang mati itu sudah tidak ada hukum. Tapi Ustaz, kok kan wajib dimandikan? Kewajiban memandikan mayit itu hukumnya kepada yang hidup. Orang yang hidup punya kewajiban memandikan, hukumnya wajib memandikan orang mati. Bukan mayitnya itu punya hukum. Kalau udah mayit mati itu tidak ada hukum bagi dia, sudah. Kita yang punya hukum, yang hidup ini untuk mengurus orang mati itu hukumnya wajib memandikannya. Paham ya? Nah, kalau bersentuhan suami istri dan sengaja, misalnya saya batal, dan sengaja saya batal. Semuanya batal, mau sengaja tidak sengaja membatalkan. Tapi kalau ragu-ragu, baru aku bersalaman kecil, aku pegangku apa rana otaknya lagu kena jadi sekecet semangatnya bro. Nah, ragu-ragu. Nah, ragu-ragu seperti ini apa yang kita harus ambil? Kalau yakin teno rambut, terus ragu-ragu teh kulit, mana yang sudah ambil? Berarti itu yakin rambut sih ragu-raguannya kulit. Maka yang harus kita ambil, nggak usah wudu, berarti sah. Karena yang kita yakini kita pegang kepala. Lagu ragu-ragu teh nuri kena aja buruk sekejap, itu setan sudah, nggak usah ditelengok itu setan sudah ditelengok. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, yang mengatakan dak ma yaribuka ila ma yaribuka, ambil yang meyakinkan kepada dirimu, tinggalkan yang meragukan gitu. Kalau memang kita yakin ini, kita pegang rambut yang nggak usah kita ragu-ragu. Atau mungkin kita saking penuh ada dengan jalan, dia tahu ini itu bersentuhan kance seni nak tok atau kance nak teh
Bro no saya juga bersalaman bro no. Umi ku ada senina aku. Nah yakin tuh dengan umi kita bersalam. Yang kita ragu-ragu apa ini dengan istri, maka kita ambil ndak batal sudah. Pokoknya aku bersalam bro no kance uin inakku umiku. Jadi jangan kita ambil yang meragukan. Sama semisalnya sudah nekene ngaji. Wah pode uduk nekene. Jerak pengajian saya sugul tokol. Ragu sih dek. Aku arak udukku atau ndek. Aku masih arak udukku atau ndek. Berarti kita yakin ada uduk. Yang kita ragukan ndek. Berarti yang kita ambil yang meyakinkan itu. Yakinkan itu berarti ndek kuman batal. Kecuali udah ngentut ke sang masih jaga arak udukku. Padahal sini yakin no wah batal. Sini raguan masih arak. Oh berarti batal. Jadi yakin yang itu yang kita pegang. Al yakin la yuzadu bisyak. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakaran aw unta balighan hadda syahwati. Maksudnya ini perempuan yang kita pegang ini perempuan atau laki-laki itu yang sudah balik yang bisa menimbulkan syahwat urpan secara umum. Jadi perempuan atau laki-laki atau perempuan yang nyentuh laki-laki atau laki-laki itu perempuan, itu perempuan yang gimana? Yang secara umumnya itu yang sudah bisa membuat syahwat seseorang itu naik atau merespon syahwatnya begitu. Makanya anda harus balik. Karena ada anak itu umurnya belum balik, kadang 9 tahun masih SD, tapi badannya besar. Kita ngelihatnya itu agak lain lah gitu. Nah yang seperti itu kalau kita sentuh batal wudu kita. Yang dimaksud dengan laki-laki itu perempuan, entah laki-laki atau perempuan yang sudah sampai batasan jika kita tengoknya itu timbul syahwat kita secara umum. Wal muradu bil muhrami man haruma nikahuha. Dan adapun yang dimaksud dengan mahram, perempuan yang mahram itu yaitu perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Jadi kalau kita bersentuhan dengan ibu, dengan kakak, adik perempuan atau dengan bibi, adiknya umi kita atau adiknya bapak kita atau kakaknya dan sebagainya yang mahram, ya itu tidak membatalkan. Tetapi yang gairu mahram, kita punya istri, kita punya ipar atau teman kerja kita atau istrinya paman kita dan sebagai istri yang paman kita bibi juga, tapi orang lain dia. Kalau dia dah cerai dengan paman kita, boleh kita nikahi dia. Ada orang lain dia jadinya. Maka orang yang seperti itu tidak boleh kita pegang karena akan membatalkan wudu dan memang dilarang oleh syariat. Tidak boleh. Maka kalau ada kiai demen bersalaman, itu kurang pas. Apalagi sampai menghalalkan. Tapi kalau salaman memang nanti kalau nggak salaman jamaahnya nanti gimana? Tidak apa-apa. Tapi salaman pakai, jangan dinikmati. Sama halnya kalau dengan perempuan tapi sudah tua itu kayaknya nggak ada syahwat sudah, itu juga nggak membatalkan. Jadi yang membuat batal tidaknya itu jika timbul syahwat. Anak kalau masih kecil itu kan nggak, atau orang sudah tua, dah sepuh gitu, salamin juga tidak membatalkan. Ya, yang dimaksud dengan haram nikahnya itu bisa dengan sebab min ajli nasabin, karena nasab. Nasab ini ya karena nasab kita, karena dia orang tua kita atau dia mertua kita atau dia kakak kita atau dia adik kita, maka itu tidak membatalkan. Aurodoin atau saudara sepersusuan. Misal ada si fulan ini orang tuanya pergi, kemudian dia disodok nyusu sama bibinya atau sama orang lain lah tetangganya, kemudian tetangganya punya anak seumuran dengan dia disusui, barang disusui, maka jadi saudara dia itu sampai besar nanti tidak boleh dia nikah dan dia mahram, dia bersaudara, namanya saudara persusuan. Tidak boleh orang nikah dengan saudara persusuan, paham ya? Mungkin zaman lain itu sering gitu, tertuduh disenggele apa namanya? Berarti saudara persusuan dah sampai nak ke mahram dan mahram. Tapi dengan ya doan, lamun kanca di ina dia kanggo. Jadi mahramnya misal marak ini mbah kanca nak tuan sakrah. Pernah disusui masih kecil dulu. Ya, masih kecil
barang disusui, maka itu mahram. Sudah pegang beliau tidak batal sudah. Tidak boleh jadi nikah dengan dia. Tapi dengan kakaknya, mungkin dia punya kakak perempuan, ada adik perempuan, itu bukan mahram sudah, tidak boleh sudah pegang. Apalagi, nah kalau nikah boleh, boleh karena dia orang lain, bukan dia persusuan. Jadi yang jadi sudah persusuan itu yang hanya nyusu bareng dengan kita, bukan nanti kesemuanya jadi saudaranya bukan. Paham maksudnya ya? Ya. Mungkin di kampung kita ini banyak dulu ketika orang tua kita mau ke pasar, kita disuruh ikut nyusu. Itu ada syaratnya, tapi ada berapa kali sedotan begitu. Ikut nyusu, maka itu nanti akan jadi saudara sepersusuan kita, haram kita nikahi. Au musarratin, atau karena mertua. Mertua itu makanya mertua itu mahram kita. Maka kalau kita mau salaman jangan takut-takut. Ada orang salaman sama mertuanya takut. Wah, wudu nih batal. Mertua itu tidak membatalkan wudu. Salaman sudah, karena mertua itu selamanya akan jadi mertua kita. Selamanya namanya mertua itu tidak boleh kita nikahi. Tidak boleh kita nikahi mertua. Maka kita nyentuh mertua kita tidak membatalkan wudu. Itu sebab yang dikatakan mahram itu bisa karena nasab, dia adik kita, dia ibu kita, dia kakak kita, atau dengan saudara persusuan, kita pernah nyusu bareng dengan dia di satu ibu gitu, atau karena sebab mertua, entah yang laki-laki atau yang perempuan mertua kita. Kalau kita yang perempuan misalnya ke mertua laki-laki salaman nggak membatalkan, atau kita yang laki-laki ke mertua perempuan juga nggak batal. Paham ya? Kemudian waqaulihi min ghairi hailin, tentunya dengan tanpa satir. Tapi kalau pakai satir ya tidak membatalkan wudu. Yakhruju ma law kana hunaka hailun fala naqadha hina idzin. Tapi kalau pakai satir tidak membatalkan wudu. Maka kalau mau salaman, mungkin lebaran, datang ke keluarga, mungkin ada kita punya ipar dan sebagainya, itu ya kalau mau salaman ya ndak usah salaman sudah, beritahu dia, terutama kita yang menah pesantren atau apa ini, jangan salaman, ngajaran kadang ndak usah salaman, gini aja gitu, cukup pakai isyarat. Nanti orang awam mengatakan, itu kan kanggo tuh salaman, bukan karena kita ndak mau salaman, memang syariatnya seperti itu, biar orang juga paham bahwa salaman sama ipar itu tidak boleh, atau sama apa namanya, anak daripada atau sahabat, atau mungkin masih keluarga, sepupu itu jangan apa, sepupu itu bahaya kata Nabi. Hati-hati dengan sepupu, karena kebanyakan itu tidak merasa berdosa dengan sepupu, tidur dengan sepupunya, kadang makan bareng dengan sepupunya, kadang sentuhan sepupu, itu boleh kita nikahi, itu tidak boleh kita dekat-dekat dengan dia. Walaupun keluarga, tapi dia halal kita nikahi. Makanya jaga jarak dengan sepupu. Bukan jaga jarak kita benci, bukan. Karena syariat melarang seperti itu, karena dia bukan termasuk mahram kita. Karena nama sepupu itu boleh kita nikahi. Sepupu itu siapa? Bisa kalau bahasa kita. Ya, bisa kan canak? Bisa, itu boleh menikah. Tapi bagusnya nikah itu jangan sama keluarga, bagusnya nikah sama orang lain supaya mengumpulkan dua keluarga. Lamun pisah ya sakit keluarga malah kumpulan. Bagusnya sekiru kumpulan. Bagusnya tuh ada itu saling kenal, li ta'arafu, ada itu saling kenal. Karena Nabi diriwayat juga disebutkan, biasanya kalau nikah sama keluarga itu ada aja nanti kekurangan itu ada. Mungkin anaknya kurang pinter, mungkin nanti pokoknya ada aja kekurangannya kalau nikah dengan sesama itu. Kadang mungkin anaknya lemah fisiknya dan sebagainya. Maka nikah itu bagusnya nikah dengan orang lain, sudah kampung lain atau tetangga atau siapa, jangan sesama keluarga. Wal khamisu, dan yang terakhir yang membatalkan wudu, habis waktunya. Yang terakhir yaitu
wa huwa akhiru nawaqidil wudu, yaitu mashu farjil adami bi batnil kaffi, yaitu memegang kemaluan dengan telapak tangan, itu membatalkan wudu. Min nafsihi wa ghairihi, entah itu kemaluan dirinya sendiri atau yang lain, zakarun au unta, entah laki-laki atau perempuan, saghirun au kabiron, entah anak kecil atau besar, hayyan au maitan, entah dia masih hidup atau mati. Terutama ibu-ibu ini, ibu-ibu yang punya bayi itu, ibu-ibu yang punya bayi sudah wuduk misalnya, kok anaknya kencing misalnya, itu sudah bisuan demak de anak deno sudah bisuk, batal wuduk deno. Wuduk mari kata bisuan de tombong na anak deno sa menek de langan batal itu wuduk sudah. Malik wuduk, karena disebutkan di sini entah dia kemaluan dia atau kemaluan orang lain, entah laki-laki atau perempuan, kecil ataupun besar, mati ataupun hidup. Paham ya? Jadi membatalkan wudu. Beda kalau binatang, batalkan deh, nyentuh telur binatang misalnya, apalagi nih ke musim-musim korban nih pada rebutan bayi tanu bayi membatal deh wudu deh. Hah? Ndak, dia batal. Jadi yang disebut membatalkan ini sesama kita manusia. Kalau anunya binatang, ndak. Kenapa ndak dianggap membatalkan binatang itu? Karena bukan termasuk laisa min madinatis syahwah, bukan termasuk tempat yang menimbulkan syahwat. Sawat dek, tak ingat binatang. Namun sawat dakwah pada kelambian binatang. Dan ada pada kelambian kan bebek bukulomba sampi. Kenapa? Ya karena kita enggak syahwat melihatnya. Laisa min madinatis syahwah. Kalau kita pegang misalnya enggak membatalkan. Yang membatalkan itu sesama kita manusia. Entah kita pegang anu gede sendiri, atau anu anak kita, atau siapapun, entah orang itu sudah mati. Nah gimana kalau menemukan seperti apa namanya peperangan ini kan, perang terjadi atau bom mungkin meledak, kita temukan ada yang seperti itu, terus kita pegang, batal enggak? Nah misal bom ngempok, kita temukan zakarnya laki-laki misalnya, kita sudah kita pegang, kita mau apa namanya tanam kan wajib hukumnya. Misal kita temukan tangan di apa namanya di lautan, tangan tok, wajib kita kuburkan itu walaupun tangan. Nah kalau misalnya kita temukan di lautan cuman gituannya aja itu pun harus wajib kita urus tanam. Nah lamun toh udah berdemak no batal deh. Hah? Batal deh. Batal karena anunya manusia, walaupun sudah mati, walaupun hanya tinggal gituannya, tetap batal. Paham ini ya? Kemungkinan bisa terjadi kan, si betul terjadi lah mudah hudud demak sengeno batal. Nah yang membatalkan itu bibatnil kafi, dengan telapak tangan. Nama batnil kafi ini yang bagian dalam ini, yang namanya batnil kafi ini bagian dalam. Kalau masih ini sih tahan bisa genitan, bertahan bisa kena itu, ndek membatalkan. Atau dengan ujungnya ndek, yang membatalkan ini hanya sendek kelihatan, namanya batnil kafi. Paham ya? Itu yang membatalkan. Kalau pakai satir gimana? Kalau pakai satir yang membatalkan, namanya bukan kita pegang barji, kita pegang satir. Jadinya ini yang membatalkan itu kita pegang punya kita, entah anak kita atau orang mati, dengan menggunakan telapak tangan ini. Kemudian tanpa ada satir penghalang, maka itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Semeton berarti apa bahasa gitu, bahasa mentoak BW, apa itu membatalkan wudu? Membatalkan enggak? Yang tidak membatalkan itu ibu daripada kita punya
istri, itu yang membatalkan. Kan itulah yang sebenarnya kita punya orang tua. Karena orang tua kita kan 3. Pertama, yang melahirkan kita, itu orang tua kita. Kedua, kemudian orang tua kita yang mengajarkan kita agama, itu orang tua juga kita tuh. Guru-guru yang ngajarkan agama orang tua kita. Kemudian orang tua yang kita ambil anaknya, mertua. Ini 3 ini. Nah, maka kalau mentua bebe gimana? Batal. Karena dia orang lain. Kalau paham ya? Yang enggak membatalkan itu mertua yang memang kita punya orang tua daripada kita punya istri atau suami, itu yang membatalkan. Apalagi bibi Jakarta saya lebih malik, nah. Paham ya? Nah. Deh, apa lagi? Cukup insyaallah ya. Iya. Ya sebenarnya lama tahu dari itu ada kekurangan, entah mungkin pengetahuan ilmu dia tahu no wajib keketuan, apalagi yang kaitan tentang ibadah. Lamun dia berketuan dia tersesat diri, dia tebu berhujah jemaah, maka me salah doan ibadah me terketuan Allah Taala. Apa dana? Ndek kuah beraja, kami dah beraja. Padahal bilang malam tepiak pengajian le masjid, tidak pernah kamu datang. Tidak bisa alasan kecuali si de hidup di negeri dek narak ulama na. Mungkin salah ada sembahyang salah ada masalah karena memang nggak ada orang mengajarkan. Kalau di sini kan ada kayak beh pengajian ni luwe wah terus jemaah terkorek serta luwe salah na luwe dek kenani ibarat pala talumu illa nafsak dendek salah sisi salah ni irik mesa karena pengajian luwe terbuka. Sekarang ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan pemahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah Taha Rasulillah salatullah nullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah